ketika kita menjadi tuan rumah yang baik, yang penuh hospitalitas, mau menerima dengan ramah orang lain, tidak menerima dengan curiga, tidak menerima dengan menolak, apalagi menghina orang-orang yang miskin dan menderita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama begitu indah bagaimana keluarga yang sederhana menyiapkan tempat secara khusus bagi tamu-tamu yang adalah orang kudus. Dan mampirlah ke rumah keluarga ini Nabi Elisa. Dia tinggal dalam keluarga itu yang sudah mempersiapkan kamar dengan dinding batu. Ini adalah suatu kemewahan untuk tamu-tamu. Dan Elisa tidur di situ, nyaman, senang, dia diterima. Dan kemudian Elisa mengatakan, apa yang harus aku lakukan untuk keluarga yang begitu baik ini? Pembantu Elisa, Gihasi, mengatakan keluarga ini sudah tua dan mereka tidak mempunyai keturunan. Panggillah mereka. Maka datanglah kepada Elisa, ibu itu tuan rumah, dan Elisa mengatakan, tahun depan pada hari yang sama seperti hari ini kamu sudah akan menggendong anak. Elisa sebagai nabi bernubuat, berbicara atas nama Tuhan bahwa dia, keluarga itu mendapat upah nabi karena menerima Elisa sebagai nabi. Kita belajar apa? Kita belajar bahwa inilah yang disebut hospitalitas. Kata hospital, rumah untuk orang-orang yang sakit, berasal dari kata hospitalitas, artinya keramah tamahan. Seharusnya rumah sakit adalah rumah yang ramah tamah, menerima orang-orang yang sakit dengan sukacita, dan dengan sukacita juga dilayani. Maka disebut hospital. Tapi kalau sekarang kita masuk rumah sakit dan ditanya KTP, punya uang muka atau tidak, rasa-rasanya tidak semua orang sakit diterima dengan hospitalitas. Dan coba Anda bayangkan kalau yang kita terima adalah Yesus Kristus di dalam rumahmu. Betapa luar biasa kalau Yesus yang hadir dalam rumah kita. Karena Dia Allah, maka kalau kita menerima Dia sebagai Allah, lantas kita akan mendapatkan upah kealahan. Kalau keluarga tadi menerima Elisa sebagai nabi, dia menerima upah sebagai nabi. Dan dia yang sudah lama tidak mempunyai anak, akhirnya dia mendapatkan anak. Karena Elisa berdoa untuk keluarga ini. Kalau kita menerima Yesus, anak Allah, sebagaimana Maria dan Marta. Maria menerima Yesus dengan sukacita dan mendengarkan Yesus duduk di kaki Yesus. Maka dia akan menerima upah. Dan Maria dan Marta menerima upah ketika Lazarus mati. Sudah 4 hari dibangkitkan. Karena dia menerima Yesus sebagai penyelamat
penebus, maka Lazarus yang sudah 4 hari mati dibangkitkan oleh Tuhan. Namun pertanyaannya, kapan Tuhan Yesus mampir ke rumahmu? Kadang-kadang Yesus mampir dalam wajah yang tidak kita duga. Dia mengatakan, barang siapa menerima dan memberi minum seteguk pada seseorang ini karena dia adalah muridku, maka dia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi menerima murid-murid Yesus adalah menerima Yesus sendiri. Bahkan dalam pengadilan terakhir Matius 25 dikatakan di sana bahwa barang siapa menerima saudaraku yang paling hina ini, dia menerima aku. Dan baik orang yang gulungan kambing maupun gulungan domba bertanya, kapan Tuhan itu? Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu menjenguk aku. Ketika aku sebagai orang asing, kamu menerima aku, dan seterusnya. Barang siapa berbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, dia berbuat untuk aku. Yesus datang dalam wajah orang-orang yang menderita, orang-orang yang dikasihinya. Maka disinilah Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadi kita kalau membaca Injil dikatakan kita diajak untuk sungguh-sungguh keluar dari diri kita. Barang siapa mencintai ibu bapaknya, istrinya lebih daripada mencintai aku, dia tidak layak menjadi muridku. Tadi pagi saya sempat sharing dengan Romo Niko dan kita bercerita bahwa saya dan Romo Niko pernah bersama-sama ikut retret bersama imam-imam se-Indonesia dibimbing oleh Pastor Gantala Mesa. Pastor Gantala Mesa ini khusus pengkhotbah dari Vatikan. Apa yang menarik dari retret itu? Dikatakan bahwa banyak orang berdoa untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk orang-orang yang dicintainya. Dia hanya berdoa untuk kepentingannya sendiri. Itulah sebetulnya egoisme. Tapi para imam dia bilang, marilah kita belajar berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk semua kenalan, untuk musuh-musuh, terutama untuk orang-orang yang menderita. Dan Pastor Gantala Mesa mengatakan, setidak-tidaknya setiap hari doakan paling sedikit 25 orang. Sebab kalau kamu mendoakan orang lain, sesungguhnya kamu sendiri sudah berdoa untukmu. Barang siapa menerima murid sebagai murid Yesus, dia tidak akan kehilangan upahnya. Dan ketika kita berdoa, sesungguhnya kita mengembangkan roh cinta kasih kita. Mengembangkan roh kudus di dalam diri kita, karena tujuan doa adalah menguduskan. Kalau sekarang ini kita para pastor misa apakah untuk diri kita sendiri? Tidak. Kita misa untuk umat. Kita misa untuk Tuhan, supaya kita menerima rezeki Tuhan. Inilah suatu paradok, suatu hospitalitas.
Dan saya katakan pada Romo Niko, saya sangat bersyukur karena saya ini hampir setiap hari mendapat permintaan untuk mendoakan orang lain. Yang sakit, yang bingung, yang stres, yang galau. Dan saya kira bersyukur saya mendapat kesempatan itu. Bahwa saya harus mengerjakan PR untuk mendoakan orang-orang yang menderita. Dan hari ini saya dikuatkan, jangan-jangan orang-orang menderita ini adalah Yesus sendiri. Yesus yang datang sebagai saudara yang hina. Dan Yesus mengutus para imam, mengutus saya juga atas nama Yesus untuk menyelamatkan orang itu. Jadi disitulah kita manunggal dengan Yesus. Yesus yang mengutus orang-orang datang untuk didoakan, untuk ditolong, untuk dikasihi. Dan Yesus pula yang hadir dalam diri kita, menggerakkan kita untuk mengasihi. Maka Yesus tidak jauh-jauh di Yerusalem, Yesus tidak jauh-jauh di tempat orang-orang suci, tapi Yesus itu kita alami sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapan? Ketika kita mengasihi orang-orang yang membutuhkan kasih. Ketika kita keluar dari egoisme kita. Ketika kita mulai berdoa untuk orang lain, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Ketika kita menjadi tuan rumah yang baik, yang penuh hospitalitas, mau menerima dengan ramah orang lain, tidak menerima dengan curiga, tidak menerima dengan menolak, apalagi menghina orang-orang yang miskin dan menderita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, menarik sekali kemarin ketika saya mengikuti misa online live streaming ketika Monsinyur Sunarko meninggal. Apa yang menarik? Satu hal, catatan harian Romo Monsinyur Sunarko. Dikatakan, saya sudah siap Tuhan untuk menghadap-Mu. Tetapi kalau saya meninggal, saya kemana Tuhan? Lantas dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan bersatu dengan aku dan bersama dengan saudara-saudaramu yang sudah mendahului kamu. Menarik sekali karena ternyata hidup abadi adalah hidup bersatu dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan. Hanya dengan bersatu dengan Tuhan kita bahagia bersama Tuhan, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Keselamatan itu dicapai ketika kita bersatu dengan Tuhan. Ya. Berarti apa? Berarti marilah kita menerima Tuhan yang hadir sebagai tamu kita. Adakah ruang dalam hati kita untuk Tuhan? Apakah kita menerima Tuhan secara utuh sehingga harus juga menerima salib penderitaan, tidak hanya menerima kemuliaan, kebangkitan, anugerah, kemakmuran, sehingga banyak orang bersaksi, ketika saya ikut Yesus saya mulai diberkati, ketika saya ikut Yesus saya mulai
mulai sejahtera, makmur, sembuh. Tapi adakah kesaksian ketika saya mulai mengikuti Yesus, saya mulai memanggul salibnya, saya mulai menderita, dan saya berbangga karena ikut menderita bersama Yesus. Maka marilah kita menerima tamu agung kita, Yesus Kristus. Ya. Tidak usah nanti ketika kita mati diterima bersatu dengan Yesus, tapi mulai dari kehidupan ini kita bersatu dengan Yesus, manunggal dengan Tuhan. Ketika kita menerima Yesus seutuhnya, ya kasihnya, ya kemuliaannya, ya keabadiannya, ya salibnya, ya penderitaannya, sehingga barang siapa kehilangan nyawa karena aku, dia mendapatkannya. Tapi menarik sekali bahwa kita belajar mulailah keluar dari diri kita sendiri untuk menemui Yesus dan menerima Yesus. Paling tidak belajarlah berdoa untuk orang lain. Paling tidak sehari 25 orang yang harus kamu doakan yang sakit. Ya, sekarang begitu banyak orang yang membutuhkan doa kita, orang-orang yang takut karena virus, orang-orang yang sakit karena virus, orang-orang yang berjuang melawan virus, orang-orang yang mungkin bisnisnya seret karena keadaan new normal dan seterusnya. Itu latihan yang baik untuk kita doakan, ya, sehingga kita bersama akan menerima rezeki. Kalau kita menerima seperti Bunda Teresa menerima orang-orang yang menderita sebagai kehadiran Tuhan, maka dia mendapat rezeki Tuhan. Menerima Nabi dapat upah Nabi. Dan inilah seni daripada hidup rohani kita. Kita tidak mencari, mencapai, berhasil, memperoleh. Tapi dengan kita semakin memberi, kita akan diberi. Semakin mencintai, kita semakin dicintai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama mencintai Yesus yang hadir di dalam orang-orang yang menderita, yang mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan semoga kita semua diberi kekuatan, ya, untuk dapat mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita, kita pun hendaknya saling mengasihi.